Oke, kali ini kita akan bedah tuntas sebuah teknologi yang bikin batas antara kenyataan dan fiksi jadi makin tipis, yaitu deepfake. Kita mulai dengan tes kecil ya. Coba deh perhatikan video ini. Kelihatannya sih asli-asli aja kan? Tapi di zaman sekarang kita harus makin sering bertanya, ini beneran atau cuma buatan AI? Nah, ini dia masalahnya. Kemampuan buat misahin mana fakta dan mana fiksi itu jadi penting banget. Dan dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kasih tahu kamu semua ilmunya. Yuk, kita mulai. Jadi, apa sih sebenarnya deepfake itu? Yuk kita bedah teknologinya biar ngerti. Sebenarnya dari namanya aja kita udah bisa nebak. Ini gabungan dari dua kata. Deep learning, sebuah teknologi kecerdasan buatan atau AI yang canggih, dan fake, yang artinya palsu. Jadi intinya, ini konten palsu yang dibuat supaya kelihatan realistis banget. Nah, cara bikinnya ini yang menarik. Seringnya pakai sistem yang namanya GAN. Gampangnya gini, bayangin ada dua AI yang lagi tanding. Satu AI, si generator, tugasnya bikin gambar palsu. Satunya lagi, si diskriminator, tugasnya nebak mana yang palsu. Mereka ini tanding terus-terusan. Saling bikin satu sama lain jadi makin pintar. Sampai akhirnya si pemalsu ini jago banget bikin konten yang hampir mustahil dibedain sama yang asli. Dan kalau kita lihat lini masanya, perkembangannya itu cepat banget. Dulu cuma proyek iseng di kampus akhir tahun 90-an. Sekarang udah jadi aplikasi di HP yang bisa dipakai siapa aja buat bikin video palsu yang meyakinkan cuma dalam hitungan detik. Oke, sekarang kita tahu apa itu deepfake. Tapi, kenapa sih kita harus peduli? Nah, mari kita lihat gimana teknologi ini berubah dari sekedar mainan jadi ancaman yang nyata banget buat kita semua. Potensi bahayanya itu luas banget. Bisa dipakai buat kacauin pemilu, ngerusak nama baik orang, sampai ya yang paling sering penipuan uang yang bisa nguras isi rekening kita. Dan ini yang harus kita ingat baik-baik. Ini bukan lagi cuma soal video lucu-lucuan selebriti. Para penipu itu sekarang aktif banget pakai audio dan video deepfake buat ngargetin orang biasa kayak kita. Modusnya makin canggih dan macam-macam. Tapi ada kabar baiknya. Kita nggak sepenuhnya tanpa pertahanan kok. Yuk kita pindah dari ngomongin ancaman ke cara ngelawannya. Kita akan bekali kamu dengan skill buat jadi detektif deepfake. Oke, ini 4 tanda pertama yang bisa kamu cek. Kuncinya ada di detail kecil. Coba perhatiin mata deh. Pola kedipnya aneh nggak sih? Terus ekspresinya kelihatan kaku atau nggak nyambung. Detail kayak rambut atau gigi yang kelihatan aneh atau ngeblur juga bisa jadi petunjuk. Lanjut ya, ini 3 tanda lainnya. Coba lihat. Gerakan bibirnya pas nggak sama suaranya. Terus ada bagian yang aneh nggak di pinggiran wajahnya. Atau mungkin gerakan kepalanya kelihatan kaku, kayak cuma ditempel aja di badan. Nah itu semua tanda-tanda besar kalau video itu kemungkinan besar udah dimanipulasi. Selain ngandelin mata kita, sekarang juga udah ada loh perangkat digital yang bisa bantu kita ngecek konten secara ilmiah. Yuk kita lihat apa aja. Seberapa jago alat-alat ini? Yang paling canggih bisa sampai akurat 96%. Dan caranya itu keren banget. Alat ini menganalisis sinyal biologis yang nggak bisa ditiru sama AI. Contohnya perubahan warna kulit tipis karena aliran darah di bawah wajah. Sesuatu yang bahkan nggak bisa kita lihat pakai mata telanjang. Nah, di tabel ini ada beberapa contoh alat gratis terbaik yang bisa kamu pakai. Mulai dari yang akurasinya paling tinggi kayak Intel Fake Catcher, sampai aplikasi buat di HP yang gampang dipakai kayak DekDekGoose. Jadi ada pilihan buat semua kebutuhan. Tapi ingat ya, teknologi, mau itu buat bikin atau buat deteksi deepfake, bukanlah jawaban akhirnya. Pertahanan kita yang paling utama dan terakhir, ya diri kita sendiri. Intinya gini, jangan pernah 100% percaya sama alat. Teknologi itu cuma satu-satu bagian. Justru kemampuan berpikir kritis kita, kemampuan buat nanya, ini sumbernya dari mana? Masuk akal nggak? Konteksnya apa? Itu senjata paling ampuh yang kita punya. Jadi, ini dia rencana aksi buat kita semua. Yuk jadiin ini kebiasaan. Terus belajar soal teknologi. Ini selalu cek ulang informasi sebelum di-share. Laporkan kalau nemu konten palsu. Dan yang terakhir, lebih hati-hati dengan jejak digital kita sendiri. Seiring teknologi ini makin canggih, perjuangan buat melindungi kebenaran itu butuh kewaspadaan dari kita semua. Nah, sekarang ilmunya udah ada di tangan kamu. Sekian dulu bahasan kita kali ini.